Soal nomor 9 yaitu sin 270 derajat cos 135 derajat tan 135 derajat per sin 150 derajat cos 225 derajat. Pertama-tama kita mencari nilai dari sin 270 derajat, yaitu sin 270 derajat itu hasilnya min 1. Kenapa min 1? Karena hasil dari sin 270 derajat itu udah ada di tabel trigonometri, jadi hasilnya min 1. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari cos 135 derajat. Cos 135 derajat itu ada di kuadran kedua, yaitu rumusnya 180 dikurangi alfa. Jadi 180 dikurangi alfanya kan belum diketahui. Nah, cara mencari alfanya itu adalah 180 dikurangi 135. Jadi hasilnya 45. Jadi min cos 45 derajat. Kenapa di sini min? Karena yang positif di kuadran 2 cuma sin sama kosekan. Jadi hasilnya dia min cos 45 derajat. Hasil dari min cos 45 derajat adalah min 1/2 akar 2. Selanjutnya adalah tan 135 derajat. Tan 135 derajat juga ada di kuadran kedua. Jadi rumusnya adalah 180 derajat dikurangi alfa. 180 dikurangi alfa. Cara mencari alfanya juga sama. 180 dikurangi 135. Jadi hasilnya 45. Sama dengan min tan 45 derajat. Kenapa min tan? Karena yang positif di kuadran 2 cuma sin sama kosekan. Jadi si tan ini min tan 45 derajat. Hasil dari min tan 45 derajat adalah min 1. Jadi sin 150 derajat ada di kuadrat 2. Hasil dari kuadrat 2 ada 180 dikurangi alfa. Hasil alfanya adalah 150 derajat dikurang 180. Jadi hasilnya 30 derajat sama dengan sin 30 derajat. Kenapa bisa positif? Karena di kuadrat 2 yang positif hanya ada sin sama kosekan. Jadi hasil sin 30 derajat adalah 1/2. Lalu cosnya 225 derajat ada di kuadrat 3. Kenapa bisa kuadrat 3? Karena 180 ditambah alfa. Jadi hasil alfanya adalah 225 derajat dikurang 180 derajat. Jadi hasilnya 45 derajat. Sama dengan min cos 45 derajat. Kenapa bisa negatif? Karena di kuadrat 3 di kuadrat 3 hanya ada tan sama kotengan. Jadi hasil min cos 45 derajat adalah min akar 2/2. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari sin cos tan dan sin cos, kita akan kalikan. Yang pertama kita kalikan yaitu pembilangnya. Di sini nilainya sudah diketahui, jadi min 1 dikali min 2 akar 2/2 dikali min 1. Min dikali min hasilnya positif, sehingga hasilnya akar 2/2. Akar 2/2 dikali lagi dengan min 1. Jadi hasilnya min akar 2/2. Di sini kita sudah mengetahui nilai si pembilang, yaitu min akar 2/2. Kita lanjut kalikan si penyebut, yaitu hasilnya tadi ada 1/2 dan min akar 2/2. Kita kalikan lagi, 1 dikali akar 2 itu hasilnya akar 2. 2 dikali 2 itu hasilnya 4. Nah, di sini kita sudah mengetahui nilai dari pembilang dan penyebut. Sekarang kita bagi si pembilang dan penyebutnya. Di sini kita bagi dulu. Akar 2/2 dibagi akar 2/4. Nah, kita kalikan. Karena di sini dikalikan, jadi si penyebutnya pindah posisi. Jadi yang tadinya akar 2/4 jadi 4 per akar 2. Bisa ditulis seperti ini. 4 kali akar 2 itu sama aja sama 4 akar 2. Dan akar 2 dikali 2 itu sama aja sama kayak 2 akar 2. Di sini kita bagi 4 dibagi 2 itu hasilnya 2. Akar 2 dibagi akar 2 itu hasilnya 1. Jadi 2 kali 1 itu hasilnya 2. Di sini kita sudah mendapatkan jawabannya, itu jawabannya D, 2. Di sini di nomor 24 diketahui tan X sama dengan P. Maka nilai 2 sin X cos X adalah, di sini kita bikin dulu segitiga siku-sikunya. A sama B itu sisi samping, A sama C itu sisi depan, B sama C itu sisi miring.
Di sini kan tan itu tuh didefinisikan sama dengan sisi depan per sisi samping. Nah, di sini kan tannya udah diketahui P itu sama aja sama P itu sama aja sama P per 1. Di sini berarti kan P itu sisi depan, berarti kita tulis P. Sisi samping itu sama dengan 1, berarti di sini tulis 1. Habis itu kita nyari ini sin X sama cos X-nya. Jangan pakai sisi miring. Sisi miring itu pakai Pitagoras. Jadi kita sini rumus Pitagoras ya adalah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. BC kuadrat ini tuh AC-nya tuh kan dari A sama C, berarti sisi depannya itu berarti pakai P kuadrat ditambah AB sama dengan 1. Berarti BC kuadrat sama dengan P kuadrat tambah 1. BC kuadrat sama dengan akar P kuadrat ditambah 1. Ini kenapa bisa hilang akarnya? Cara ngilangin akar di sini tuh kita pakein akar. Jadi nanti kuadratnya hilang. Nah, sekarang kita sudah mengetahui sisi miringnya itu adalah akar P kuadrat ditambah 1. Jadi kita tinggal masukin ke sin sama cos. Sin itu definisinya adalah side per simi. Sidenya itu adalah P, siminya adalah akar P kuadrat. Terus cosnya itu definisinya sisa per simi. Sisanya itu 1, siminya itu akar P kuadrat ditambah 1. Nah, kita sudah mengetahui semuanya dari tan, sin, cos. Berarti sekarang kita tinggal cari nilai dari 2 sin X, cos X. Caranya itu 2 dikali sin. Sin itu hasilnya adalah P per akar P kuadrat ditambah 1. Terus dikali dengan cos, hasilnya itu 1 per akar P kuadrat tambah 1. Jadi 2 dikali P dikali 1 hasilnya 2P. Terus akar P kuadrat ditambah 1 dikali akar P kuadrat ditambah 1 hasilnya P kuadrat tambah 1. Kenapa akarnya hilang? Karena akar dikali akar maka akarnya akan hilang.